Assalamualaikum. Sudah sarapan semua? Sudah. Apa kabar anak-anakku? Baik. Coba di lacinya periksa dulu apa ada kotoran. Tidak ada. Nah, sekarang kita mulai belajar PPKN ya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Rika untuk memimpinkan doanya ke depan. Dari kanan, dari kiri, Tuhanku dari depan, Tuhan dari samping, dari kanan, dari kiri, Tuhanku dari seluruh tidak jadi kita tahu siapa teman kita yang nggak masuk nanti. Arifa, Aditya, Arisa. Nah, berarti kita jumlahnya 25 orang. Yang tidak masuk 1 orang, berarti yang 1 tidak ada kabar. Nah, anak-anak ikut sekalian sudah semangat untuk belajarnya. Nah, kalau pada minggu-minggu yang lalu kita mempelajari di PPKN dengan topik yaitu lingkungan
dibersihkan. Nah, anak-anak ibu sekalian sudah lihat ini bersih apa masih kotor? Bersih. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini tujuan kita untuk belajar bergotong royong biar kita mengetahui apa manfaat bergotong royong, apa gunanya kita kebersihan. Sudah itu, apa gunanya kita membersih lingkungan kita atau tempat ibadah kita. Nah, di masjid kita pasti kita perlu ada kebersihan. Karena masjid itu adalah tempat beribadah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memutarkan video. Anak-anak sekalian, silakan keluarkan bukunya. Yang penting dicatat di video di depan, nanti tolong dicatatkan. Yang tidak paham, tolong ditanyakan kepada ibu di depan. Tolong keluarkan buku dan alat pensilnya. Silakan ke depan anak-anak ibu sekalian. Pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila kelas 1. Nah, ini adalah sebuah keluarga. Ini adalah sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak. Kemudian peran ayah mencari nafkah untuk keluarga. 2, melindungi seluruh anggota keluarga. 3, mendidik anak-anak. Itu adalah peran ayah. Peran ibu mengurus rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga, mengatur keperluan rumah. Kemudian peran anak dalam keluarga itu belajar dengan giat, mematuhi perintah orang tua, membantu pekerjaan ibu di rumah, selalu ingat dan menuruti nasihat orang tua. Itu peran anak-anak. Nah, kemudian nilai-nilai dan sila gotong royong. Ini adalah gambar kita bergotong royong. Selain itu, adanya gotong royong juga membuat individu menjadi bersama gotong royong di rumah, membersihkan rumah. Itu namanya gotong royong, itu sama-sama keluarga. Nah, kemudian membantu ibu memasak. Nah, ini adalah kita di rumah yang cewek-cewek bisa membantu ibu masak di rumah. Itu namanya gotong royong. Melaksanakan ini adalah untuk di sekolah. Nah, kita di sekolah harus memiliki rasa sikap gotong royong, terutama piket kelas. Kan sudah dibikin kelompok piket kelas. Jadi kita harus piket dan membersihkan kelas biar kelas kita bersih. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Itu di depan kelas kita masing-masing atau di lingkungan di sekolah kita. Ini adalah gambarnya gotong royong di sekolah. Manfaat gotong royong adalah meringankan beban. Itu manfaatnya salah satu. Dengan adanya gotong royong, maka pekerjaan kita ringan. Kemudian adanya sikap kebersamaan. Nah, makan ada tertib. Jadi kita sama-sama kalau makan itu harus tertib. Nah, cukup di sini videonya. Nah, sekarang siapa mau bertanya? Silakan. Di dalam video tadi yang kalian kurang paham, apa manfaat gotong royong tadi? Hah? Membersihkan bersama-sama. Itu manfaatnya gotong royong. Kita pekerjaan biar menjadi ringan. Nah, di sekolah kita perlu bergotong royong
Yang pertama, kalau kita bergotong royong, kerja kita bisa sudah itu ada kebersamaan. Jadi anak-anak itu kelas 1 harus ada kebersamaan, kekeluargaan, dan lain-lain yang dibacakan di video tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, di sini ibu akan memberikan suatu latihan. Jadi kalian nanti harus mengisikan latihan atau tugas yang ibu berikan. Simak baik-baik soalnya, kemudian dijawab. Ya? Sudah paham anak-anak itu sekalian? Nah, di sini siapa yang sudah paham dengan gotong royong? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak paham? Coba tunjuk tangan. Yang apa yang tidak pahamnya piring yang mana? Zeka? Zeka? Yang tidak pahamnya yang mana, nak? Yang dimaksud dengan gotong royong itu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama. Nah, kemudian manfaat gotong royong tadi, suatu pekerjaan menjadi Nah, kalau kita sendiri mengerjakan suatu pekerjaan, itu menjadi ringan apa tidak? Tidak. Nah, itu adalah perlunya bergotong royong. Biar pekerjaan kita menjadi ringan. Kemudian kita harus mengadakan kebersamaan. Mengapa harus ada kebersamaan? Siapa yang tahu? Mengapa kita harus ada kebersamaan? Hah? Supaya maka juga kita harus ada kebersamaan. Apalagi soal pekerjaan. Nah, di rumah siapa-siapa yang ada di rumah? Siapa-siapa aja yang ada di rumah? Ada ayah, ada ibu, ada adik, dan juga ada kakak. Kemudian ayah perannya di rumah sebagai apa? Coba, siapa? Ulfa, coba jawab. Ketua keluarga atau kepala rumah tangga. Kemudian ibu perannya di rumah sebagai apa? Ibu perannya di rumah sebagai apa, nak? Coba. Akhir. Peran ibu sebagai rumah. Itu adalah tugasnya memasak. Nah, karena peran ibu di rumah itu adalah ibu rumah tangga. Pekerjaannya adalah masak, mengurus adik, kakak, dan ayah, juga rumah. Kemudian tugas kakak dan adik tadi. Tugas kalian apa? Apa saja tugas anak-anak ibu sekalian? Kedua, membantu. Ketiga, membantu ayah dan juga. Jadi kalian anak-anak ibu sekalian semuanya pasti sudah mengetahui tugas ayah, tugas ibu, tugas anak-anak, tugas adik dan kakak. Kemudian apa lagi anak-anak? Apa lagi tugasnya? Hah? Apa lagi? Tugas Paris di rumah apa, nak? Berat? Pasti
menjamin masa depan. Nah, kan sudah paham kan? Jadi di sekolah tugas anak-anak ibu adalah belajar. Nah, anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan ibu? Sudah paham apa belum? Sudah? Fahri, ibu tanya sama Fahri ya. Tugas Fahri di sekolah apa, nak? Belajar. Apa lagi? Membaca ya. Harus belajar membaca di sekolah. Hanya ke. Nah, jadi kalian sekarang semuanya sudah paham apa maksud bergotong royong? Apa tujuan bergotong royong? Apa itu kebersamaan? Apa itu tugas seorang ayah, tugas seorang ibu, dan tugas anak-anak? Tentunya anak-anak ibu sekalian sudah paham atau mengerti. Anak sini siapa yang nggak paham, tolong tanyakan kepada ibu. Ada yang nggak paham, Fahri? Ada yang nggak paham, nak? Nah, sekarang kalian akan di rumah apa semua sama ayah dan ibunya? Itu adalah suatu kebersamaan. Siapa di rumah makannya sendiri? Tentunya kita makan di rumah. Kalau kita mempunyai keluarga, kita harus makan bersama-sama. Contohnya, kalau malam kita pasti kumpul di rumah. Kalau siang, pastinya ibu kita bekerja, kita ke sekolah. Pas kita pulang, ibu kita belum pulang, ayah kita belum pulang. Pastinya kita makannya sendiri. Nah, kalau malam ada ayah, ada ibu, ada adik dan juga ada dan juga ada kita bersama. Berarti kita harus